Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sepasang kepalan itu masing-masing berisi dauke yang kuat dan bergelombang. Sesaat kemudian, mereka menabrak satu sama lain. Dimanapun itu melintas, ia bertindak seperti gelombang yang keluar dengan dahsyat. Pada saat itu semua daun layu di tanah di sekitar mereka berdua diangkat dan terbang kemana-mana. Ketika kedua tinju itu bersentuhan, pemuda berpakaian biru itu akhirnya bisa benar-benar merasakan betapa mengerikan kekuatan yang terkandung dalam kepalan Xiaoyan. Begitu tinju mereka bersentuhan, perasaan mati rasa mulai menyebar melalui lengannya. Akhirnya, kekuatan kuat yang menyebabkan ekspresi orang-orang berubah meledak, bergerak di sepanjang titik kontak antara tinju dan ditransmisikan ke dalam tubuh pria muda berpakaian biru itu. Akhirnya itu mengakibatkan dia meludahkan seteguk darah segar merah cerah. Setelah memuntahkan seteguk darah segar, langkah pria muda berpakaian biru itu buru-buru mundur beberapa langkah. Aura ganas menyapu wajahnya. Dia mengguncang tubuhnya dan dauki pucat berwarna biru dengan cepat menyerbu keluar dari tubuhnya. Setelah itu membentuk dauki armor berwarna biru di permukaan tubuhnya. Namun, saat dauki armor baru saja terbentuk, bayangan hitam sekali lagi muncul di depannya seperti hantu. Tawa dingin ditransmisikan ke arahnya. Segera tatapan bingung muncul dari mata pemuda berpakaian biru itu. Dengan cepat mengikuti ini, rasa sakit yang luar biasa menyebar dari dadanya. Akhirnya, dia merasa tubuhnya jatuh dan menembak ke belakang sebelum menabrak batang pohon sesaat kemudian. Seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Pria muda berpakaian biru itu menundukkan kepalanya dengan susah payah dan terkejut ketika dia menemukan bahwa dauki armornya yang baru saja dia bentuk sebelumnya telah benar-benar hancur hanya dengan satu serangan dari lawan. Tubuh pria muda berpakaian biru itu meringkuk seperti udang besar. Sebelum dia mengangkat kepalanya, dia mendengar suara teredam terdengar ke samping. Setelah itu, keempat temannya berguling ke arahnya dengan wajah yang juga meneteskan darah. Hanya pada saat ini, benar-benar ada kepanikan tambahan di wajahnya. Pria muda berpakaian biru itu memeluk dadanya ketika sepasang kaki tiba-tiba muncul di depannya. Suara samar terdengar. Jika Anda ingin terus dipukuli, maka Anda semua bisa meringkuk. Saya tidak keberatan melemparkan beberapa tendangan lagi, ucap Xiaoyan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh pria muda berpakaian biru itu gemetar. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya sambil sedikit menggigil. Dia mengamati pemuda berjubah hitam di depannya serta dua pria dan dua wanita di belakangnya. Ada beberapa teror di matanya. "Kamu, apa yang kalian inginkan?" ucap pria berpakaian biru itu. "Aku akan mengajukan pertanyaan dan yang perlu kamu lakukan hanyalah menjawab." Dari sudut pandang yang lebih tinggi, Xiaoyan menatap ke bawah pada 5 siswa yang lebih tua yang mengenakan ekspresi takut. Tangannya perlahan memegang penguasa Xuan berat di punggungnya dan segera menariknya dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa berat membawa suara angin yang sangat besar saat dimasukkan ke tanah di depan wajah pemuda itu. Tubuh penguasa besar memberi kelima siswa lama itu perasaan kuat yang tertekan.
Apa yang ingin kamu tanyakan? Pria muda berpakaian biru itu menelan seteguk air liur. Dia juga perlahan menjadi tenang. Apapun yang terjadi, sesuatu seperti membunuh orang tidak diizinkan di dalam hutan ini sesuai aturan. Kalau tidak, para tetua yang mengamati semua kegiatan di dalam hutan ini setiap saat akan segera mengungkapkan diri mereka sendiri. Hukuman bagi mereka yang melanggar aturan akan ditentukan berdasarkan situasi. Karena itu, selain perlu sedikit khawatir bahwa mereka akan menderita sakit fisik, mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka. "Seberapa besar hutan ini?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak. Hal pertama yang dia tanyakan adalah pertanyaan paling sederhana, tetapi juga yang paling penting. Jika ukuran hutannya besar, maka dia perlu membuat persiapan untuk pertempuran jangka panjang. Jika kecil, mereka mungkin bisa mengubah taktik mereka dan langsung mengamuk dan menyerang langsung ke tujuan mereka. Hutan ini sangat besar. Pria muda berpakaian biru itu menjawab, menyebabkan Xiaoyan mendesah tanpa daya di dalam hatinya. "Apakah Anda memiliki rute peta kasar?" Xiaoyan melirik pemuda berpakaian biru itu, namun dia tiba-tiba melambaikan tangannya memiringkan kepalanya ke arah Shun-Er dan 4 lainnya. "Masing-masing dari kalian meraih 1 orang dan menanyai mereka di satu sudut. Setelah itu kita akan memeriksa apakah informasi yang diberikan masing-masing kepada kita adalah benar. Jika jawaban seseorang berbeda dari yang lain, maka dia harus tidak menyalahkan kita karena kejam. Meskipun kita tidak bisa mengambil nyawa orang di sini, secara tidak sengaja memukuli mereka sampai mereka terluka parah, seharusnya tidak melanggar aturan kan?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan secara alami membalikkan tubuhnya ke arah tim 5 orang pria muda berpakaian biru itu dan mengucapkan kalimat terakhir kepada mereka sambil tersenyum. Hati Xiaoyan yang kejam secara langsung menyebabkan ekspresi dari 5 orang menjadi sangat jelek. Tindakan semacam ini benar-benar menghilangkan niat mereka untuk berbohong. Hujia dan 3 lainnya masing-masing memimpin 1 siswa dan berjalan menuju ke setiap siswa berpakaian biru itu. Ketika Wu Hao memimpin salah satu dari mereka, sebuah suara tanpa sadar dikirim keluar dari bawah jubah darah. "Taktik yang bagus," ucap Wu Hao. Xiaoyan tersenyum, membalikkan tubuhnya dan melemparkan pandangannya ke pria muda berpakaian biru itu. Dia perlahan berkata, "Jawab sekarang," ucap Xiaoyan. "Ada peta rute kasar, namun itu tidak dapat dianggap tepat. Peta ini adalah sesuatu yang kami beli di Akademi Dalam sebelum berpartisipasi dalam kompetisi perburuan ini. Kami menghabiskan 1 hari energi api." Pria muda berpakaian biru itu tertawa pahit saat dia dengan patuh mengambil selembar kertas kasar dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. "Tidakkah kalian semua memandang energi api sebagai hal yang sangat penting? Kamu benar-benar mau menghabiskannya untuk membeli barang kasar seperti itu?" Xiaoyan menerima selembar kertas. Rute di peta telah melampaui batas yang dapat ditoleransi. Muncul seperti beberapa salib hitam besar. Ini menyebabkan sudut mulut Xiaoyan berkedut tanpa sadar beberapa kali. Mungkinkah ini disebut peta? Tidak ada yang mau itu. Namun ini adalah sesuatu yang Akademi Dalam paksa kita untuk beli. Kami tidak punya pilihan selain membeli 1 peta, ucap pria berpakaian biru itu. Sudut mulut pemuda berpakaian biru itu sedikit menggigil ketika dia berbicara. Rasa sakit muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan cara menggigil. Ketika dia harus membeli barang yang rusak ini, jantungnya meneteskan darah. Jika bukan karena mereka bisa mengambil energi api dari siswa baru yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu, dia tidak akan rela menghabiskan 1 hari energi api untuk membeli peta omong kosong ini. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Akademi Dalam benar-benar iblis penghisap darah.
Berapa banyak siswa yang lebih tua berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan menyimpan peta rute dengan benar dan bertanya dengan cemberut. Ada sekitar 50 orang. 5 orang menjadi satu kelompok dengan total 10 kelompok. Pria muda berpakaian biru itu menatap 4 sudut lainnya. Tempat interogasi berlangsung dan menghela nafas. Dia tidak bisa mengatakan apakah teman-temannya akan mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Namun jika dia harus membandingkan peluang keduanya, dia hanya bisa memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Seperti apa kekuatan mereka? Apakah mereka kira-kira sama dengan kalian semua? Tanya Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan pemuda berpakaian biru itu memutar matanya. Ada 8 kelompok yang kira-kira sama dengan kita. Kita semua siswa yang memasuki akademi dalam tahun lalu. Tapi masih ada 2 kelompok lagi yang merupakan siswa yang lebih tua dari tahun sebelumnya. Mereka telah tinggal di akademi dalam untuk waktu yang lebih lama daripada kita. Karena itu kekuatan mereka lebih kuat dari kita. Saya pikir mereka ada di sekitar level Anda, ucap pemuda berpakaian biru itu. Mengapa siswa baru ini benar-benar kuat? Gumam pria berpakaian biru itu. Harus diketahui bahwa tahun lalu, ketika sekelompok siswa baru mereka baru saja memasuki akademi, bahkan beberapa orang yang berada di peringkat 5 besar juga dirampok sekali di hutan ini. Meskipun mereka memang menolak, konflik di antara mereka masing-masing setelah itu mengakibatkan mereka mengalami kesulitan membentuk pembalasan skala besar. Karena itu, mereka masing-masing dipisahkan dan dikalahkan. Sama sekali tidak seperti kejadian aneh tahun ini, di mana para siswa yang lebih tua dirampok sebagai gantinya. Ketika dia memikirkan masalah yang menyedihkan ini, pria muda berpakaian biru itu memiliki dorongan untuk memarahi ibunya. Mereka adalah siswa yang sama-sama baru, tetapi mengapa kesenjangan antara perawatan mereka begitu besar? Sekitar sama seperti aku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening dengan penuh perhatian ketika dia mendengar ini. Anggota kedua kelompok ini sekuat dia. Itu agak merepotkan. Tampaknya akan benar-benar ada kesulitan dalam mencoba menembus kompetisi berburu energi api ini dengan mudah. Kedua kelompok itu sangat mudah diidentifikasi. Semua anggota dari salah satu kelompok berpakaian hitam sedangkan yang lain berpakaian putih. Dalam kompetisi berburu energi api setiap tahun, akan ada 2 kelompok kuat yang berpartisipasi. Akademi dalam menyebut 2 kelompok terkuat ini sebagai penahan kejahatan hitam putih. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada yang pernah mendengar ada kelompok siswa baru yang mampu menembus rintangan mereka, ucap pria berpakaian biru itu. Ada rasa hormat dalam suara pemuda berpakaian biru itu. Penahan kejahatan hitam putih, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengucapkan nama ini di mulutnya ketika sedikit mengangguk. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan Xun dan yang lainnya. Setelah itu ia mengajukan pertanyaan paling penting. Apa gunanya yang disebut energi api ini di dalam akademi dalam? Kenapa kalian semua sangat tergila-gila dengan itu? Tanya Xiaoyan. Energi api ini adalah hal terpenting di akademi dalam. Ini juga alasan mengapa kekuatan siswa baru akan meningkat dengan pesat setelah memasuki akademi dalam untuk berlatih. Pria muda berjubah biru itu ragu-ragu sebelum menjawab pertanyaan ini selama beberapa waktu, sebelum dia dengan tak berdaya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Xiaoyan menggenggam gagang pengusap Xuan berat di tangannya. Di akademi dalam, ada langit menara pelatihan api Qi terkubur di bawah tanah. Jika seseorang berlatih di dalam menara, ia akan dapat memperoleh efek aneh dari mendapatkan lebih banyak dengan sedikit usaha. Terlebih lagi semakin jauh seseorang berlatih di menara, semakin cepat juga kecepatan latihannya. Tentu saja harganya juga mahal sampai keterlaluan. Jika seseorang ingin memasuki menara pelatihan Qi api langit, seseorang harus memiliki energi api yang cukup di kartu kristal api untuk pengeluarannya.
Energi api muncul dalam beberapa hari. Kartu api kristal di tangan Anda dapat menutupi semua pelatihan Anda di menara selama 5 hari. Setelah 5 hari, Anda hanya bisa pergi dan mendapatkan energi api sendiri. Tentu saja pada hari pertama setiap bulan, Akademi Dalam juga akan memberi setiap orang 7 hari energi api sebagai biaya hidup, ucap pria pemuda berpakaian biru itu. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir ini, ekspresi pemuda berpakaian biru itu sedikit aneh. Wajah Xiaoyan tertegun ketika dia mendengar kata-kata pria muda berpakaian biru itu. Tidak terduga bahwa metode pelatihan Akademi Dalam sangat aneh namun indah. Jika seseorang ingin memasuki apa yang disebut menara pelatihan Ki Api Langit untuk berlatih, seseorang benar-benar perlu membayar biaya. Biaya yang disebut ini adalah energi api pada kartu kristal api. Jika seseorang ingin berlatih, seseorang harus menggunakan energi api sebagai biaya. Tidak heran orang-orang ini mengingini energi api di tangan kami sedemikian rupa, gumam Xiaoyan. Dia melirik pemuda berpakaian biru itu dan berkata dengan lembut, "Lalu bagaimana jika kita menggunakan semua energi api di atasnya? Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak? Jangan bilang bahwa kita hanya bisa menunggu sampai didistribusikan bulan depan," tanya Xiaoyan sekali lagi. Tentu saja tidak. Di Akademi Dalam, Anda dapat memperoleh energi api menggunakan berbagai cara yang berbeda. Misalnya Anda dapat menyapu menara, menyalin gulungan, dan lain-lain. Secara alami energi api yang didapat seseorang dengan mengandalkan ini terlalu sedikit. Karena itu beberapa siswa yang lebih kuat akan pergi dan berburu binatang sihir, menggunakan inti monster mereka untuk ditukar dengan energi api. Atau mereka dapat menemukan seseorang untuk ditantang. Selama pihak lain setuju, mereka akan dapat bersaing di arena olahraga Akademi Dalam. Orang yang menang akan bisa mendapatkan energi api yang dikurangkan dari yang kalah. Singkatnya, ada cukup banyak metode untuk mendapatkan energi api. Namun ada satu prasyarat, itu adalah Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Kalau tidak, Anda tidak hanya akan bisa mendapatkan energi api, tetapi Anda juga akan kehilangan semua yang Anda miliki. Pemuda berpakaian biru itu merentangkan tangannya sedikit ragu sebelum melanjutkan. Ada satu metode lagi untuk mendapatkan energi api. Itu adalah naik ke puncak perangkingan paling kuat di Akademi Dalam. Seperti namanya, ini adalah sistem peringkat yang digunakan untuk mengukur kekuatan seseorang. Itu juga peringkat yang paling berharga di Akademi Dalam. Hanya ada 50 nama di peringkat. Selama Anda dapat memahami posisi di atasnya, Anda akan dapat memperoleh hadiah yang dikeluarkan Akademi Dalam setiap bulan. Hadiah itu terkait dengan pangkat. Seseorang secara alami akan mendapatkan lebih tinggi peringkat mereka. Dalam hal ini, mereka akan dapat menyembunyikan diri mereka dalam menara pelatihan Ki Api Langit sepanjang hari untuk berlatih dan tidak perlu khawatir melelahkan energi api. Oleh karena itu, semua siswa di Akademi Dalam bekerja keras dan berjuang menuju peringkat kuat ini. Persaingan itu begitu ketat, sehingga hanya membuat satu orang tidak bisa berkata-kata. Ada banyak orang yang naik ke peringkat pada hari pertama, sebelum mereka dijatuhkan pada hari kedua oleh orang-orang yang sangat menantang mereka, ucap pemuda berpakaian biru itu. Xiaoyan menghembuskan nafas dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Meskipun ekspresinya tenang, hatinya sudah mulai terhubung dengan aturan misterius Akademi Dalam, membentuk antisipasi dan keingintahuan sejati. Sistem ekstrim semacam ini memang layak menjadi tempat lahirnya orang-orang kuat. Di akademi luar, sangat sulit bagi siswa untuk merasakan kompetisi seperti itu. Karena itu, akademi luar mungkin tidak kekurangan orang dengan bakat luar biasa. Tetapi pada akhirnya mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan Akademi Dalam. Karena sistem di sini pada dasarnya dibuat untuk merawat orang-orang yang kuat. Energi api, hahaha. Sepertinya itu memang sesuatu yang benar-benar mengaitkan hati orang-orang. Sekarang bahkan godaan energi api ini telah memenuhi keinginan hatiku, gumam Xiaoyan.
Xiaoyan tertawa pelan. Dia menoleh ke mata Xuan-Er dan 3 lainnya. Secara kebetulan mereka juga mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. 5 tatapan saling bertautan satu sama lain, dan masing-masing dari mereka bisa melihat panas di mata masing-masing. Jelas akademi dalam ini juga membuat mereka tertarik. Energi api juga dengan kuat melekat di hati mereka. Di akademi dalam, memiliki energi api berarti kecepatan latihan mereka akan meningkat. Itu juga menggambarkan bahwa jarak mereka dalam perjalanan menjadi orang kuat semakin dekat. Energi api memang sesuatu yang baik, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Sudut mulutnya tiba-tiba terangkat menjadi senyum jahat yang menyebabkan hati pemuda berpakaian biru itu terasa dingin. Dia menunduk dan tersenyum saat dia memperhatikan pria itu. Dengan cara yang harmonis dia berkata, "Terima kasih senior, karena telah memberitahu saya. Namun bisakah kamu menyerahkan padaku kartu kristal api di tanganmu selanjutnya?" ucap Xiaoyan. Pria muda berpakaian biru itu melebarkan mulutnya saat dia melihat senyum Xiaoyan. Ekspresinya berubah drastis. Daoqi mengalir tiba-tiba. Namun sebelum dia bahkan bisa bergerak, bayangan hitam besar membawa suara angin yang menekan jatuh dengan keras. Akhirnya berhenti tepat di depan wajah pucat milik pemuda berpakaian biru itu. Pria muda berpakaian biru itu menelan seteguk air liur dengan susah payah saat dia memandangi tubuh penguasa besar itu. Beberapa saat kemudian, wajahnya pucat saat dia duduk kembali di tanah. Tangannya bergetar ketika dia mengeluarkan kartu api kristal berwarna biru pucat dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan tersenyum menerima kartu kristal api berwarna pucat. Ketika dia melihat 28 warna merah di atasnya, senyum di wajah Xiaoyan tumbuh lebih kaya dari sebelumnya. Xiaoyan memegang kartu kristal hitam dan biru. Setelah itu, dia menggosok mereka dengan berat. Cahaya menyala pada kartu hitam gelap itu. Angka 5 berubah menjadi 26, sedangkan kartu biru pucat menyusut menjadi 7. Mulai sekarang, posisi pemburu dan yang diburu di dalam kompetisi berburu ini akan terbalik. Ini karena berburu ini sudah mulai merasakan minat terhadap para pemburu. Xiaoyan bergumam pelan ketika dia melihat kartu 26 di kartu kristal api hitamnya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.